salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru, pada topik kedua kali ini kita akan membahas terkait kurikulum merdeka. Terdapat dua topik yang dibahas. Modul pertama terkait dengan makna kurikulum dalam pendidikan. Pada modul kedua dibahas tentang pembelajaran versi kurikulum merdeka. Nah, pada modul pertama kita belajar tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Mengapa kurikulum perlu diubah? Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Selanjutnya, kurikulum dalam pembelajaran. Pada modul kedua, kita mempelajari tentang yang pertama, prinsip umum pembelajaran. Kedua, capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, terkait struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pada pertanyaan, apa sih itu kurikulum? Bapak Ibu Guru hebat. Pada dasarnya, belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Meskipun kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai akhir pengalaman belajar murid, nyatanya lebih dari sekedar itu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum juga dimaknai sebagai jantungnya pendidikan. Terdapat 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan. Kedua, konten. Ketiga, metode atau cara. Dan yang keempat adalah evaluasi. Mengenai peran dan fungsi kurikulum. Pertama, kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kedua, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Bapak dan Ibu guru hebat, kita telah sampai ke pertanyaan mengapa kurikulum mesti diubah. Ada beberapa hal, seperti misalnya, kurikulum yang baik harus sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kurikulum dikembangkan atau diadaptasi dengan konteks dan disesuaikan dengan karakteristik murid dalam rangka untuk membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Selanjutnya, mengapa kurikulum mesti diadaptasi? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal yang tidak mudah diimplementasikan di kelas. Oleh karena itu, bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita di sekolah. Terkait dengan capaian pembelajaran, perlu Bapak Guru hebat pahami bahwa capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, dalam struktur kurikulum merdeka, capaian pembelajaran atau biasa kita kenal dengan istilah CP menjadi acuan yang kita gunakan untuk pembelajaran intrakurikuler. Selanjutnya, kompetensi pada capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau biasa disebut sebagai TP yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase. Ini kita sebut sebagai alur tujuan pembelajaran atau ATP.
Pada kurikulum Merdeka, kita tentunya sangat akrab dengan penanaman profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila ini terdapat 6 hal. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Bapak dan Ibu guru hebat, kita telah sampai ke penghujung pembelajaran kita pada kali ini, terkait dengan pembelajaran paradigma baru. Terdapat 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, perkembangan kompetensi dan karakter. Yang kedua, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ketiga, pembelajaran sepanjang hayat. Keempat, pembelajaran yang relevan. Dan yang kelima, pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Terima kasih.